ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama dan terutama sekali, mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, nikmat keislaman, dan nikmat keimanan. Dan tidak lupa pula sholawat beriringan salam. Marilah kita bersama-sama sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Khotbah pada hari ini berjudul Perbandingan Ilmu dan Harta. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah memberi segala macam nikmat kepada kita sekalian, yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harta itu perlu kita sikapi dengan bijak. Nabi SAW pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Ya Hakim, inna hadzal mala qadirat birruwa faman akhadahu bi sahwati nafsin burika lahu fi wa man akhadahu bi israfin nafsin la yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yasma'u al yad'u ya khairun minal yadis sufla." Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cobalah kita perhatikan tujuh poin berikut ini mengenai perbandingan ilmu dan harta yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah alaihissalam Sa'adah. Pertama, orang kaya harta mengharuskan dirinya berbuat baik kepada orang lain hingga ia dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama menutup pintu kebaikan itu, atau yang kedua membukanya. Jika menutup pintu berbuat baik kepada orang lain, ia dikenal sebagai orang yang jauh dari kebaikan dan manfaat sehingga ia dibenci, dicela, lagi dihina banyak orang sehingga hatinya merasa pedih, merasa duka dan pilu. Sedangkan jika ia membuka pintu kebaikan dan berbagi dengan orang lain, tetap saja ia tidak akan mampu melakukannya kepada semua orang.
Ia hanya bisa berbuat baik kepada sebagian orang. Cara seperti ini tentu saja akan membuka pintu permusuhan serta celaan orang miskin dan orang yang tidak dibantu. Kekurangan-kekurangan semacam ini tidaklah menimpa orang yang kaya ilmu. Orang yang berilmu bisa membagikan ilmunya kepada semua orang. Ilmu yang telah dibagikan darinya justru tetap utuh dan tidak pernah lenyap. Bahkan ia seperti berbisnis dengan ilmu yang diberikannya, seperti orang kaya yang memberikan hartanya kepada orang fakir, lantas harta tersebut dipakai untuk berdagang, sehingga si fakir menjadi orang kaya seperti dirinya. Yang kedua, mengumpulkan harta itu disertai 3 kesusahan hidup, yaitu yang pertama, penyakit dan ujian sebelum punya harta. Yang kedua, penyakit dan ujian saat mendapatkan harta itu di masa sulit, menjaga dan hati terkait terus pada harta, sehingga pada pagi dan sore selalu dirundung duka dan sedih. Dan yang ketiga, penyakit dan ujian saat berpisah dengan harta, yaitu bagi seorang yang hatinya selalu terpaut dengan harta, hal ini tentu berbeda dengan orang yang kaya ilmu dan iman. Selain terhindar dari berbagai penyakit tadi, ia mampu menjamin semua kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan pribadi tanpa ada sakit hati. Hanya saja kenikmatan demikian dapat diraih setelah melalui keletihan, kesabaran, dan kesulitan. Yang ketiga, lengkapnya nikmat kekayaan dapat dirasakan ketika bergaul dengan orang lain, seperti dengan pembantunya, istrinya, selirnya, atau para pengikutnya. Orang kaya itu akan selalu diusik oleh orang lain, sehingga timbul kebencian, timbul permusuhan, dan rasa marah karena hanya bisa menyenangkan sebagian orang. Itulah alasan keburukan yang ditimbulkan kerabat dan sanak keluarga pada harta berlipat kali dibandingkan dengan keburukan orang yang jauh atau bukan kerabat. Pergaulan seperti ini hanya dialami oleh orang kaya harta. Adapun jika ia tidak memiliki jasa kepada orang lain, mereka akan menjauhi dirinya agar terhindar dari sisi negatif interaksi dengannya. Penyakit demikian tidak ada dalam orang yang kaya ilmu. Yang keempat, orang yang kaya harta akan membenci kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah cinta pada harta, ia tidak suka untuk berpisah dan ingin harta tetap bertahan agar ingin terus dinikmati. Berbeda dengan ilmu, ia membuat hamba menginginkan pertemuan dengan Allah dan mendorongnya untuk zuhud terhadap kehidupan yang penuh kesusahan dan panah ini. Yang kelima, orang yang menuntut harta, nama mereka mati sedang dalam keadaan hidup jasadnya, dan para ulama akan tetap ada selamanya. Jasad mereka musnah, tetapi sifat-sifat teladan mereka hidup di dalam hati-hati manusia. Yang keenam, ruh itu hidup dengan ilmu seperti halnya raga hidup dengan ruh. Orientasi orang yang kaya harta adalah menambah kehidupan raga, sedangkan orientasi orang berilmu adalah menambah kehidupan hati dan rohani. Yang terakhir, yang dimaksudkan harta yang cukup adalah sekadar menegakkan tulang dan menangkal bahaya agar kita bisa menyiapkan bekal guna meniti perjalanan menuju roh. Lebih dari itu, harta justru mengganggu, menghalangi perjalanan menuju Allah dan menghalangi persiapan membawa bekal ke akhirat. Bahaya harta jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi semakin banyak kekayaan yang dimiliki, kita semakin lamban tertinggal untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian
yang menanti. Berbeda dengan ilmu yang bermanfaat, maka semakin bertambahnya ilmu, kita akan semakin mempersiapkan bekal untuk meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khotbah pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di dunia kita sama-sama memperoleh kebahagiaan. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita sama-sama pula mendapat ampunan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasyikril hakim. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. barik alaihi. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis salat al-fardis samad allati lam yalid wa lam yulad yaqulu lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wa alamu anna Allah sallallahu alaihi nabi qadima wa amarna bidzalika irsada lana wa ta'lima. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qa'il dan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'alan nabiyyin wal mursalin wal malaikati mukarrabin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fazna wal muslimin wansurna wal muslimin wa a'izzal islam wal muslimin wa qawil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan